Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini kita ada sedikit berbagi cara atau tutorial atau teknisnya ya. Nah, ini panel kandang. Nah, ini udah jadi. Jadi panel ini ya udah layaknya umumnya di semua kandang ya. Ini terdiri dari 8 blower. 8 blower dengan kontrolernya Tempron 607 AC. Nah, ini udah jadi. Terus ada terusnya. Kalau misalkan pengen dipasang inverter, nah ini kan banyak metode dan tata cara pemasangan ya, atau teknis pemasangan itu banyak jalan. Banyak cara. Nah, ini salah satunya yang kita share ini berdasarkan kebutuhan penggunaan sehari-harinya di dalam kandang. Jadi mungkin kita juga udah ada beberapa macam skema pemasangan inverter itu, dan ini yang kita rasa paling nyaman untuk kita pakai. Nah, gitu kira-kiranya ya. Panel yang udah jadi ini, nah ini kita mau fungsikan ini inverternya. Nah, jadi ini panel inverternya, ini panel lamanya gitu. Jadi yang barang-barang yang lama di kandang itu masih bisa dipakai. Yang ini sistemnya kita rubah sedikit modifikasi. Jadi untuk suplai strom utama yang di sini tuh kan biasanya ini. Nah, rapih kan, berjejer. Nah, tapi kalau teman-teman perhatikan di sini, ini kok jemprannya agak lain. Jadi ini terdiri dari, jadi ini panel yang udah jadi. Jemprannya kenapa begitu? Karena terdiri dari 2 suplai. 1, 2, 3. Nah, 1, 2, 3 berarti blower nomor 1, nomor 4 sama nomor 8. Yang ini nih yang berwarna, yang ada kuning sama birunya. Ini kita supply langsung dari PLN tanpa ada filter ke inverter. Nah, sedangkan sisanya nih yang di bawah, jemperan yang di bawah nih yang pendek. Nah, jemperan yang di bawah ini yang suplainya berasal dari sana inverter. Jadi nanti pemasangannya itu adalah 3 blower ini, satu untuk intermittennya dari 607 AC, yang 2 blower itu yang nomor 1 sama nomor 8 tuh yang ujung sama ujung. Tujuannya itu untuk backup suhu. Nah, jadi ketika runningnya nanti pada prakteknya, blower nomor 2, 3, 5, 6, 7 itu bisa kita jalankan pakai inverter pelan. Nah, cuma kan kalau misalkan pakai inverter itu kendalanya karena si putaran anginnya pelan gitu. Begitu siang, terutama lantai atas itu panasnya pasti naik. Nah, tujuannya 3 blower yang kita bypass tanpa masuk ke inverter itu, tapi ke sini. Nah, jadi ibaratnya secara sederhananya di sini terdiri dari 2 controller. Yang controller yang pertama itu dari inverter, itu bekerja secara konstan, gitu-gitu aja gitu. Misalkan putaran kita atur di 5 Hz putaran pelan, ya terus aja 24 jam putaran pelan, dia untuk mengatur suplai angin, suplai udara secara berkelanjutan pelan gitu. Nah, sedangkan yang controller yang kedua, si Tempron ini, dia tugasnya berjaga-jaga memantau suhu. Manakala suhu di dalam itu naik melebihi suhu yang seharusnya, nah dia menjalankan tugasnya 3 blower. Jadi kan kalau 607 AC itu enak tuh ada stepnya gitu. Jadi set satunya misalkan kita kasih di 30, set 2 nya ke 31 derajat gitu kan. Jadi nanti kalau begitu udah ada kenaikan 1 derajat lagi berarti kalau misalkan
set 1 request temperaturnya di 30 derajat, set satunya kita set di beda 1 derajat di 31, set 2 nya di 32, berarti ada 2 step. Nah ketika ada kenaikan 2 derajat dari request temperatur, 3 blower ini nyala yang dikendalikan sama Tempron. Nah kira-kira gitu, jadi dua controller. Nah bedanya itu di sini, jadi 2 controller yang pengoperasiannya masing-masing tapi berjalan untuk mencukupi kebutuhan di dalam kandang tuh secara bersama-sama, kerjasama gitu. Jadi ada tugas masing-masing. Si inverter itu untuk menyediakan oksigennya secara berkelanjutan tanpa ada henti. Cuma kelemahan dia putarannya pelan nih. Nah untuk yang membuang suhu panas secara instan, ini penjaganya si warna kuning ini, si Tempron. Nah kira-kira modifikasinya seperti itu. Jadi untuk blower yang lainnya, yang nomor 2, 3, 5, 6, 7 itu running 24 jam nonstop, pelan aja gitu kan, tanpa ada perubahan frekuensi, tanpa ada apa. Nanti besoknya lagi bobot, ada kenaikan bobot, baru kita naikkan beberapa hertz setiap kenaikan bobot gitu. Nah kalau ini kan berarti jalan aja terus gitu. Nah kalau yang nomor 1, 4 sama 8 dia bisa jalan, bisa berhenti tergantung kondisi suhu di dalam kandang. Nah itu kira-kira kenapa kita buat seperti itu, karena pengalaman kita kalau misalkan semua blower kita masukkan ke inverter, walaupun kita sediakan backup suhu, nah begitu backup suhunya jalan kan, kalau semuanya masuk ke inverter itu pelan, putarannya pelan semua. Nah kurang maksimal untuk membuang suhu panasnya itu, untuk request suhunya itu, untuk backup suhunya itu kurang maksimal. Maka setelah dirasa-rasa, menurut pengalaman kita di dalam pemeliharaan, lebih baik untuk backup suhu itu nggak masuk ke inverter. Jadi itu yang kita dapat. Nah nanti kita tinggal ini aja nih, ngakalin di sininya supaya ini kan tadinya semua banyak nih blower yang masuk ke Tempron. Nah jadi nanti kita cuma kasih 3 blower aja yang masuk, jadi kita nanti tinggal ngerubah di Tempronnya. Nah kira-kira ini yang bakal terjadi ketika kandang sudah ada kontrolernya. Seperti pada umumnya lah, kandang mau awalnya tadi pakai Tempron, mau pakai Punos, mau pakai timer yang Omron atau termostat yang STC, yang apa itu ya, macam-macam controller lah, sama pada prinsipnya. Jadi kita tidak cabut, kita hanya rubah sedikit. Nah itu penyesuaian aja gitu, jadi tidak total inverter. Nah kalau misalkan total inverter tuh agak merepotkan ketika suhu naik, dan yang bertugas untuk menurunkan juga putarannya pelan. Nah itu kira-kira kerepotannya di situ. Sebenarnya bisa kita semua total inverter, semua blower ini. Nah itu metodenya berarti dengan penambahan PLC dan modul dan HMI untuk controller di inverternya. Nah cuma kalau untuk kehematan biaya itu kurang bersahabat. Nah gitu, jadi udah nambah inverter, nambah PLC juga, nambah HMI juga, bikin program pula yang yang harus notabene itu harus dirawat. Nah kita mengatur sebisa mungkin dengan pola-pola manual, tapi bisa menghasilkan hasil kerja yang ibaratnya itu maintenance less lah, jadi tidak perlu repot untuk dirawat. Jadi ini masih secara fisik semuanya, tidak terlalu digital. Jadi yang ada program yang digitalnya itu hanya bawaan dari inverternya aja, tanpa harus kita bikin lagi melalui PLC atau HMI itu.
ya pada dasarnya mah gitu. Jadi ini tuh pengen ada putaran pelan, ada putaran kencang yang dimana kita butuhkan untuk membuang suhu, tapi dengan biaya yang rendah. Nah, kira-kira itu sih konsep awalnya gitu. Karena kalau misalkan pengen putarannya dari pelan, otomatis naik ke putaran kencang ketika suhunya naik, bisa tanpa harus metode seperti ini. Jadi memasang PLC atau yang bawaannya dari multivan juga ada yang bisa otomatis dari putaran pelan ke putaran kencang ketika suhunya naik. Nah, cuma ya balik lagi ke biaya. Jadi ini metode yang paling sederhana, yang paling murah, paling aman, dan paling nyaman kita pakai selama ini. Karena kebetulan saya juga kan setiap harinya mengoperasikan beginian, jadi bukan cuma merakit. Makanya kita bikin atau kita rakit sesuai dengan kebutuhan pemeliharaan kita. Ya, kira-kira segitu dulu gambaran secara garis besarnya. Nanti misalkan ada yang mau dipertanyakan, silakan tulis di kolom komentar.